Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai ujian akhir semester dasar surveillance kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu Dr. Jonasius Emanupo, SKM MKes, dan Rika Belasari, Sarjana Terapan Kebidanan MKM. Dan saya sendiri adalah Angelita Irene Ray dengan NIM 21704075. Jadi tugas UAS pada saat ini adalah mereview jurnal. Dan judul jurnal saya adalah Estimating Malaria Incident from Routine Health Facility-Based Surveillance Data in Uganda. Memperkirakan kejadian malaria dari data surveillance berbasis fasilitas kesehatan rutin di Uganda. Identitas jurnal, yang pertama judul Estimating Malaria Incident from Routine Health Facility-Based Surveillance Data in Uganda. Jurnal Malaria Journal atau biomedic.com. Nomor artikel 445, halaman 1-11, tahun 2020, penulis Adrian Epstein, Jean Frances, Emmanuel Victor Kamya, Joaniter Nanka Birwa, Samir Bat, Isabel Rodriguez, Bara Quer, Saraji, Moses R. Kamya, Grant Dorsey, dan yang terakhir ada Brian Greenhouse. Latar belakang, pengukuran prevalensi malaria yang akurat penting untuk memantau kemajuan dan menargetkan populasi berisiko tinggi. Meskipun data dari Sistem Informasi Kesehatan HMIS melaporkan jumlah kasus malaria, sulit untuk menghitung denominator kejadian menggunakan data ini, karena kejadian dan perilaku pengobatan tidak didefinisikan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasikan malaria menggunakan data HMIS dengan menyesuaikan estimasi nominal penduduk terhadap waktu perjalanan dari fasilitas kesehatan. Metode yang digunakan adalah data rawat jalan dari dua fasilitas kesehatan umum Uganda, Kihihi dan Nagongera untuk periode 3 tahun, yaitu 2011 sampai 2014. Digunakan untuk memodelkan rasio waktu tempuh dari tempat tinggal pasien ke fasilitas dan kerabat. Probabilitas kehadiran menggunakan model quotient aditif umum. Hasil dari model digunakan untuk membuat populasi tertimbang untuk setiap fasilitas kesehatan dan memperkirakan kejadian malaria pada anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Estimasi insidensi berbasis HMIS, bulanan dengan dan tanpa penyebut populasi berbobot probabilitas dibandingkan dengan ukuran standar mass insiden malaria yang diukur dalam kohort prospektif. Hasil dapat dilihat dari tabel yang pertama, yaitu ringkasan studi surveillance cohort dan berbasis fasilitas kesehatan September 2011 sampai 2014. Yang selanjutnya adalah kejadian PPY malaria yang diukur di lokasi surveillance dari September 2011 sampai Agustus 2014. Dari 118 desa yang dipetakan di sub Kabupaten Kihihi, 30 desa dengan total populasi 15.155, rata-rata waktu tempuh tingkat desa ke MRC berkisar antara 0 hingga 40 menit, rata-rata 13 menit. Di dalam Kecamatan Nagongera, 45 desa dengan total populasi 32.226, waktu perjalanan ke MRC berkisar antara 1 hingga 21 menit, rata-rata 10 menit. Surveillance berbasis fasilitas kesehatan melibatkan total 48.898 kunjungan anak usia 6 bulan sampai 11 tahun selama periode pengamatan 3 tahun. Sebanyak 46,1% dan 49,7% dari kunjungan ini terjadi di antara pasien yang tinggal di daerah tangkapan Kihihi dan Nagongera. Proporsi kunjungan rawat jalan dalam daerah tangkapan yang diduga menderita malaria adalah 88,9% dan 88,7% di dua kecamatan, dan lebih dari 98% dari individu tersebut menjalani pemeriksaan laboratorium. TPR di daerah tangkapan ada 50% di Kihihi dan 43,8% di Nagongera.
Untuk studi cohort, sebanyak 686 anak diamati selama 1.628 orang per tahun, selama periode pengamatan 3 tahun. Sebanyak 378 episode malaria didiagnosis dengan kejadian malaria rata-rata 1,7 dan 3,0 kasus per orang per tahun. Berisiko di hihi dan lambung merah. Kesimpulan, studi ini menggarisbawahi bahwa potensi data HMIS untuk memperkirakan langkah-langkah penting dari beban malaria. Meskipun kasus yang diamati dalam perawatan kesehatan mungkin masih meremehkan beban yang sebenarnya, tindakan kesehatan dengan perkiraan penyebut populasi yang menggabungkan pencarian yang cermat masih memungkinkan pengukuran beban yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, estimasi bobot dasar penyebut tangkapan paling baik diterapkan pada lokasi sentinel di negara-negara dengan polusi tinggi karena investasi metode dan waktu yang diperlukan. Dengan menggunakan model untuk menilai ketergantungan perawatan jangka panjang, sistem kesehatan dapat bertujuan untuk mengukur lokasi orang dan menentukan area pengaruh, termasuk pasien yang tinggal di dekat fasilitas kesehatan, di mana ketergantungan jangka panjang diharapkan tersebar luas. Universal, terutama di Uganda, di mana sistem kesehatan masyarakat pengobatannya gratis. Ini membutuhkan investasi waktu dan pelatihan yang sederhana bagi para profesional perawatan kesehatan untuk memasukkan informasi geografis ke dalam demografi pasien. Sekian dari presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.